Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 3 akan presentasikan materi tentang biomaterial, yaitu pada bagian Plasma Ion Immersion Implantation and Deposition atau PII, I dan D. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok, yaitu terdiri dari Farhan Habibi dengan NIM 19338051. Kemudian saya sendiri, Bayu Rahmat, 19338025, dan Irfan Muhammad Akbar 19338055. Untuk materi pertamanya akan disampaikan oleh rekan saya, Farhan Habibi. Pada Farhan Habibi kita persilahkan. Baik, terima kasih. Mungkin untuk pertama yaitu kita perkenalan dulu, yaitu sistem plasma immersion ion implantation atau PIII, dikenal sebagai Telgermajer Ionaja Implantation di Rusia. Sistem ini mempelajari tentang modifikasi sebuah permukaan logam, polimer, dan keramik dengan cara in situ sputtering deposition processing, yang biasa dipanggil juga sebagai PIII and D. Sebagai sistem PIII terdiri dari ruang hampa dengan tahap benda kerja plasma dengan source yang tinggi dan tinggi modulator plus tegangan. Seperti digambar di samping, pada prinsipnya sebuah ruang hampa dibikinkan dalam suatu kotak dengan menggunakan vakum. Setelah itu target diletakkan atau direndam pada plasma lingkungan dengan ion yang diekstraksi secara langsung dari plasma dan dipercepat ke target menggunakan serangkaian negatif dan plus tegangan tinggi yang diterapkan kepada target. Keduanya metalurgi dalam proses implementasi semikonduktor telah didemonstrasikan sebagai PII. Nah, berikut cara dalam melakukan PII ND, yaitu suatu plasma di lingkungan sini diberikan extraction grid dan extraction ion beam dengan vacuum system, sehingga diletakkan pada target yang ditutup dengan beam steering system. Lalu beam steering system akan menembakkan plasma tersebut dilanjutkan ke target, dan target diputar-putar agar mengenai keseluruhan dari bagian dari target tersebut. Nah, berikut adalah mesin yang dimasukkan pada tempat tersebut, yaitu pada vacuum chambers untuk 600 liter, ada gas injection, ada voltmeter, pressure sensor, electron shower, tubular fixture, insulator, rose pump, mechanical pump, sample table, high voltage transformer, diffusion pump, dan pulsar. Mungkin sekian untuk perkenalan terhadap PII ND. Silakan moderator. Baiklah, terima kasih pada Farhan Habibi. Selanjutnya untuk karakteristik dan proses akan dibacakan oleh saya sendiri. Untuk proses, awalnya untuk proses, yaitu ruang untuk proses disediakan dengan kapasitas 100 liter untuk penanaman dan pengendapan pada ruang proses yang sama berukuran 120 mm kali 240 mm. Kemudian proses penanaman ion pada suhu kamar menggunakan bagian pendingin air untuk proses suhu tinggi menggunakan pemanas resistif dan lampu halogen. Dinding ruangan luar terbuat dari stainless steel jenis 304, mempertimbangkan pelindung kebocoran dan pelindung X-ray dengan line pendingin air. Kemudian batang magnet yang dipasang membatasi density dari plasma dan lembaran timbal melindungi dari X-ray menggunakan bias tegangan tinggi. Untuk plasma awal sebelum implantasi, ion plasma dihasilkan oleh sumber plasma. Antena KP tipe internal disertakan dengan daya 12,56 MHz dan daya RF CW 2 kW terpasang di bagian atas ruang pemrosesan, dirancang dengan cincin jenis kawat tembaga dan dilindungi oleh udara kering dan dingin. Kemudian untuk sumber daya HP itu sendiri dengan daya rata-rata 30 kW terdiri dari 6 IGBT atau Insulated Gate Bipolar Transistor, yang mana
1 IGBT, terdapat rata-rata 10 kV dan 5 kW. Untuk keamanan, HP atau HP diletakkan pada bagian bawah dari chamber dan dikendalikan dengan power on atau off, seperti pada diagram di samping. Lanjut, Di. Kemudian untuk karakteristik sendiri, PII-ND memiliki karakteristik plasmanya bisa dihasilkan dari berbagai jenis sumber plasma, tidak terbatas hanya pada filamen panas, frekuensi radio atau RF, dan elektron cyclotron resonance atau SCR, dan juga magnetron. Kemudian dari sudut pandang fisik, bias tersebut diaplikasikan pada benda kerja terbatas pada batas tinggi dari modulator pulsa atau pulse, dan proses yang melibatkan tekanan seperti pencetusan. Bias yang paling rendah, katakanlah kurang dari 1 kV, telah digunakan untuk pembersihan substrat dan endapan yang terjadi dari proses PII-ND tersebut. Dan karena itu tidak ada klaim yang menyatakan bahwa bias untuk rekayasa permukaan adalah bagian dari proses PII-ND secara keseluruhan. Sekian yang bisa dari saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ivan Muhammad Akbar. Pada Ivan, persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Irfan Muhammad Akbar akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan plasma immersion ion implantation and deposition atau PII-ND. Yang pertama yaitu kelebihan dari PII-ND adalah waktu pemrosesan yang sangat singkat. Yang kedua, efisiensinya sangat tinggi. Yang ketiga, peralatannya yang sangat sederhana. Yang kedua, kekurangan dari PII-ND adalah, yang pertama dari kekurangan tersebut adalah sulit untuk dipantau. Yang kedua, dosis injeksi in situ. Baik, di sini saya dapat menyimpulkan dari presentasi kami tentang PII-ND adalah bahan biokompatibel mungkin kurang memiliki kemampuan untuk memenuhi ikatan yang tepat yang diperlukan antara implan dan tulang serta jaringan di sekitarnya. Ikatan seperti itu membutuhkan bioaktivitas permukaan implan yang lebih baik, yang dapat dicapai dengan teknik pemesinan dan modifikasi permukaan yang sesuai. Hal yang sama dapat memberikan stabilitas dan kekuatan yang lebih besar pada implan secara biologis menggunakan perubahan kompatibilitas biokom mekanik, atau sebaiknya dengan mengurangi atau menambahkan bahan berlebih dari atau ke permukaan bahan kerja. Untuk transmisi seragam dari antarmuka implan tulang stres. Sekian, terima kasih. Dilanjutkan kepada moderator. Baiklah, setelah kesimpulan telah disebutkan oleh rekan saya tadi, maka sekianlah presentasi tentang materi PII-ND dari kelompok 3 yang bisa kami sampaikan. Jika ada terdapat terlebih dan kekurangan, kami mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.